Shalom semuanya. Katanya di berita, Indonesia gelap. Dan betul juga, sebab kita telah baca atau rasakan sendiri, pelaku kejahatan meningkat, penipuan merajalela, korupsi di mana-mana, konflik banyak terjadi, ekonomi seret. Pokoknya, sungguh mengkhawatirkan. Lalu, harus bagaimana kita menghadapi fakta suram seperti itu? Maka ketahuilah bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang dapat diandalkan dalam memberikan jaminan, kepastian maupun harapan untuk masa depan yang cerah daripada janji-janji perlindungan Tuhan yang hidup. Dan puji Tuhannya, dalam Alkitab telah tercatat begitu banyak janji dari Tuhan untuk kita hidupi. Akan tetapi, di antara semua janji-janji itu, Mazmur 91 lah yang terdahsyat. Sebab ini bukan sekedar janji biasa, melainkan sebuah deklarasi perlindungan dari Tuhan yang telah terbukti kuasanya dari generasi ke generasi. Namun, ada hal yang lebih dalam lagi. Di balik kata-kata Mazmur 91 itu, ternyata menyimpan 4 kebenaran luar biasa yang seringkali luput dari perhatian kita. Kebenaran yang jika Anda ketahui dan doakan dapat mengubah hidup Anda selamanya. Jadi, inilah kebenaran pertama terdapat dalam ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungannya maha tinggi dan bermalam dalam naungannya maha kuasa. Ini berarti diam di tempat Tuhan membuat kita tidak bisa kalah terhadap serangan iblis. Seingat saya, C.S. Lewis, seorang pemikir Kristen, dalam bukunya yang berjudul The Screwtape Letter, pernah memberikan gambaran menarik tentang strategi serangan iblis terhadap umat manusia. Ya, melalui dialog imajinatif antara dua tokoh iblis, yakni antara iblis tua bernama Screwtape dan yang satu lagi, iblis muda yang masih belajar bernama Wormwood. C.S. Lewis telah mengajarkan sebuah kebenaran dahsyat tentang bagaimana iblis melakukan serangan terhadap manusia. Dan inilah penjelasannya. Ternyata, seperti dalam sebuah kerajaan, iblis memiliki hierarki atau tingkatan dalam cara mereka bekerja. Di posisi bawah, ada iblis yang muda, biasanya menggunakan pendekatan langsung dan kasar. Sebagai contoh, mereka sering menggoda manusia untuk mau melakukan dosa-dosa yang anggap saja kecil, yang tampak remeh, kayak mencuri perintilan, marah-marah di jalan raya, bersikap iri hati terhadap tetangga, ataupun hal kecil lainnya. Kemudian, di posisi puncak, ada iblis yang tua yang tentu lebih berpengalaman, sehingga memiliki cara kerja yang jauh lebih berbahaya, di mana mereka tidak fokus pada perorangan, tetapi mereka lebih ke berusaha menciptakan kekacauan dalam skala yang besar. Misalnya, mereka dapat memicu kemacetan lalu lintas yang parah hingga membuat banyak orang kehilangan kesabaran. Kemudian bisa juga menyebarkan fitnah melalui media sosial sehingga banyak orang ribut, atau bahkan mempengaruhi sistem pemerintahan agar banyak yang korupsi sehingga ketidakadilan merajalela. Yang pada intinya semua itu dirancang untuk menciptakan lingkungan yang mendukung manusia jadi gampang melakukan dosa sehingga membuat banyak manusia menderita dan akhirnya jauh dari Tuhan. Ya, iblis tidak datang dengan tanduk dan ekor seperti yang digambarkan oleh film. Sebaliknya, tipu daya, serangan mereka menyusup ke dalam hal-hal sehari-hari yang tampaknya dianggap dunia sebagai masalah yang wajar terjadi, seperti tekanan pekerjaan, konflik keluarga, godaan materialisme, sakit penyakit, keapesan, atau bahkan rasa putus asa akibat masalah finansial. Padahal semua ini adalah hasil kerja iblis
yang sedari awal bertujuan untuk membuat manusia merasa lelah, frustasi, menderita, menjauh dari Tuhan hingga akhirnya menjadi milik kerajaan iblis seutuhnya. Akan tetapi, kebenaran Mazmur 91 berkata, ketika tinggal di hadirat Tuhan, iblis tidak dapat menjatuhkan kita karena dalam lindungannya, kegelapan, kehilangan kuasanya. Benarkah dalam Tuhan ada keamanan mutlak? Tapi bagaimana konsepnya? Oleh karena itu, kita masuk ke kebenaran 2 yang terdapat dalam ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ini artinya, dalam hidup Anda tidak pernah berjalan sendirian. Ada pasukan malaikat yang diutus Tuhan untuk menjadi pasukan pengamanan Anda. Lupakan gambaran malaikat yang lembut sambil memainkan harpa. Pasukan yang diutus Tuhan kepada Anda adalah malaikat militer, pasukan elit yang tangguh, yang siap campur tangan bertindak begitu Tuhan memberikan perintah untuk menjaga Anda dari segala jalan yang Anda ambil, termasuk saat Anda telah salah melangkah. Sejatinya, banyak hal di dunia ini yang bisa membuat kita takut. Tidak usah singa ataupun kegelapan malam, tagihan di atas meja yang harus segera dibayar pun dapat membuat kita takut. Sekali lagi, ini hasil kerja iblis yang memberikan roh ketakutan. Tetapi ingatlah kebenaran Mazmur 91 ini. Anda memiliki malaikat pelindung. Meskipun perintah dari Tuhan bukanlah untuk mencegah pencobaan, tetapi malaikat pelindung telah diperintahkan untuk memastikan Anda bisa melewati segala cobaan hidup dari iblis tanpa ternoda oleh racun musuh alias babak belur. Gambarannya seperti kisah pencobaan Yesus di padang gurun. Ketika Yesus menghadapi godaan setan di padang gurun, para malaikat tidak campur tangan selama pertempuran, tetapi melayaninya setelah pencobaan itu selesai. Ini artinya, peran malaikat pelindung bukanlah untuk menghindarkan Anda dari kesulitan hidup. Ya, kesulitan akan tetap ada, tetapi untuk mengamankan kemenangan Anda atas kesulitan. Bayangkan kerja malaikat pelindung itu seperti tangan-tangan yang tak terlihat, di mana itu bekerja di balik layar untuk kemenangan Anda. Jadi Mazmur 91 berbicara tentang jaminan kemenangan atas segala permasalahan hidup dari Tuhan untuk kita. Berarti benar seperti lirik lagu rohani yang terkenal itu, kemenangan sudah kau jamin, aku percaya. Ya, percayalah bahwa Anda tidak rapuh. Anda dilindungi oleh Tuhan, seperti presiden yang dilindungi oleh pas pampres. Bahkan ketika Anda sedang tidur sekalipun. Sekarang mungkin Anda berkata, tapi benarkah demikian? Perasaan keadaan saya belangsak mulu, kagak ada seneng-senengnya, boro-boro menang. Jika keraguan semacam itu menghantui Anda, bersikaplah tenang. Kebenaran yang akan diungkapkan selanjutnya akan menghancurkan belenggu keraguan dan membawa kejelasan bagi hati dan pikiran Anda. Dan inilah kebenaran ketiga terdapat dalam ayat 13. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ini artinya, di bawah perlindungan Tuhan, Anda bukanlah korban dari keadaan, melainkan seorang penakluk keadaan. Pandanglah keadaan susah yang sekarang mungkin Anda sedang alami. Entah itu sakit, hutang, depresi, ataupun tekanan hidup lainnya sebagai hasil kerja dari iblis.
Anda tidak ditakdirkan untuk sekedar bertahan hidup dari keadaan buruk itu, tetapi Anda diciptakan untuk menghancurkan keadaan itu di bawah kaki Anda. Jadilah penakluk dalam perlindungannya. Ini sejatinya adalah masalah mental. Tuhan Yesus saat berdoa di Getsemani yang oleh karena rasa takut sampai mengeluarkan darah pada keringatnya, tidak memohon agar bisa terbebas dari masalah yang mesti dihadapinya, yakni penyaliban. Di mana setelah mengucapkan, "Biarlah kehendak-Mu yang jadi," Yesus segera bangkit dengan gagah berani pergi menghadapinya. Anda pun harus seperti itu, di mana setelah Anda mendapat status dalam lindungan Tuhan, maka segala pencobaan, masalah ataupun tantangan itu tidak lagi menjadi sebuah hambatan, melainkan menjadi tempat Anda menunjukkan kemenangan Tuhan di mata dunia. Seperti Yesus, dunia telah menyaksikan bagaimana Ia meremukkan kepala ular melalui kemenangannya di kayu salib. Demikian pula dengan Anda. Ingatlah, pasukan malaikat senantiasa berdiri di sisi Anda, meneguhkan langkah Anda untuk memastikan bahwa kemenangan yang telah Tuhan jamin itu nyata dalam hidup Anda. Jadi, sekaranglah saatnya bagi Anda untuk bangkit dan berdiri tegak, berjuang dengan hati yang dipenuhi iman dan keyakinan akan kuasa-Nya. Biarlah setiap perjuangan dan kemenangan Anda menjadi kesaksian hidup yang memuliakan nama Tuhan di hadapan dunia. Haleluya, amin. Tapi tunggu dulu, apakah ini terdengar ngadi-ngadi? Kalau benar begitu, berarti jadi orang Kristen enak ya. Kayak udah terjamin kehidupannya, pasti naik bukan turun. Tapi kok kenyataannya, banyak orang Kristen masih belum mengalami kemenangan. Jangan-jangan ini hanyalah teologi kemakmuran yang mengesampingkan makna penderitaan sebagai jalan hidup yang suci. Jika ada yang berpikir demikian, jawabannya ada di kebenaran terakhir, yakni kebenaran keempat yang berasal dari ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ayat ini luar biasa dan pantas menjadi kebenaran penutup karena telah memberitahukan kita bahwa ini bukan soal percaya saja, melainkan ada syarat rahasia agar kita berada dalam status lindungan Tuhan. Mazmur 91 bukanlah sebuah mantra yang secara ajaib terjadi ketika kita membacanya, melainkan ada sebuah kondisi yang kita bisa usahakan melalui kekuatan Roh Kudus, yakni melekat sampai bisa mengenal nama Tuhan. Pada dasarnya, ini berbicara tentang menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan, di mana seperti pernikahan, kita membuat diri kita benar-benar mau terikat dan tanpa paksaan kepada Tuhan, atas dasar karena kita sungguh mengasihi Tuhan. Mungkin sekarang Anda sedang susah atau sedang bergumul. Barangkali Anda mengatakan, sungguh tidak enak berada di posisi seperti ini. Tetapi kenyataannya, posisi Anda sedang baik. Di mana surga? Seluruh malaikat mungkin matanya sedang tertuju kepada Anda. Apakah di tengah kesulitan, Anda tetap mau berusaha melekat kepada Tuhan? Apakah Anda mau mengasihi Tuhan? Karena di masa damai, tentu semua orang dapat dengan mudah berkata, "Aku cinta Tuhan." Tetapi lain cerita bila sedang berada di dalam masa krisis. Jadi anggaplah situasi berat yang Anda alami itu seperti Anda sedang audisi yang menguji apakah Anda benar-benar memiliki kesungguhan hati untuk mau melekat kepada Tuhan agar Anda bisa mengenal namanya. Biarlah komitmen Anda menjadi dasar terjadinya perlindungan dari Tuhan. Ya, pada akhirnya
pernyataan Yesus di Matius 7 ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Menjadi pengingat bahwa melekat untuk bisa mengenal nama Tuhan sangat krusial, penting dilakukan bukan untuk masa sekarang saja, tetapi juga untuk masa depan. Tapi jangan menjadikan ini sebagai hukum Taurat, karena kasih karunia melimpah-limpah atas setiap anak Tuhan. Lakukan semua ini atas dasar kasih tulus kepada Tuhan. Haleluya! Amin. Sebagai pengingat, setelah mengetahui dan memahami 4 kebenaran dari Mazmur 91 ini, kita jadi sadar betapa dahsyatnya janji yang terdapat di dalamnya bagi kehidupan kita. Ya, bukan sekedar selimut pengaman, melainkan ini adalah buku perang yang mengatakan bahwa iblis tidak takut dengan doa-doa yang Anda panjatkan, melainkan mereka takut dengan Anda secara pribadi. Jadi kembali pada fakta bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja, maka mulai detik ini, bacalah Mazmur 91 sesering mungkin, seperti setiap malam atau dikala sebelum tidur. Jangan lupa untuk selalu mengingat bahwa iblis tidak takut saat Anda hanya membacanya, tapi saat Anda menghidupinya. Dan biarlah setiap Anda berseru, Tuhan akan menjawab. Setiap Anda berada dalam kesesakan, Tuhan akan menyertai untuk meluputkan, bahkan memuliakan Anda. Dengan umur panjang, Tuhan akan mengenyangkan Anda, dan Anda akan melihat keselamatan datang dari tangan Tuhan sendiri. Haleluya! Amin. Jika berkenan berikan like, share, subscribe, serta komen. Tuhan Yesus memberkati.